Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STI Surakarta, mata kuliah PIE, pengantar ilmu ekonomi, pertemuan ke-13. Nah, ini di pertemuan 13 ini saya akan membahas tentang layout bisnis. Jadi layout itu kayak tata letak bisnis yang ada, dan nanti bagaimana sih caranya, bagaimana layout yang baik itu seperti apa, dan contoh-contoh tata layout itu seperti apa gitu ya. Langsung saja, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Jadinya ini hubungannya sama tata letak di suatu perusahaan, di pabrik, di tempat, kalau UMKM yang kecil pun dia harus perlu tata letak atau layout yang baik agar dia peletakannya itu sesuai, dan nanti dalam perjalanan operasional itu dapat lebih cepat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya bisnis makanan, ya bagaimana dia dari awal menyiapkan bahan bakunya, lalu penggorengannya sampai pembayarannya itu di mana. Nah, itu harus ada tata letak atau ilmu tentang layout ini. Nah, tujuannya yang pertama itu adalah memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik atau tempatnya. Jadinya pemanfaatan peralatannya harus dapat secara maksimal dapat digunakan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Jadinya ini dari layout yang tertata itu nanti kan mungkin dapat mengurangi tenaga kerja yang sekiranya tidak perlu adanya tenaga kerja tambahan, dan dapat meminimalisir cost atau biaya dari tenaga kerja. Yang ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk itu lancar. Jadinya urutan dari tadi yang contohnya roti tadi, dari misalnya dari bahan bakunya seperti apa, ditaruh di suatu tempat di pinggir, lalu nanti penggorengannya di tengah, lalu pembayarannya agak di samping biar tidak kotor. Nah, itu nanti perlunya adanya tata letak atau layout ini. Lalu meminimumkan hambatan pada kesehatan. Jadi kalau layoutnya itu tertata rapi, otomatis kesehatan dari pegawai atau orang-orang yang ada di situ dapat terjaga, nggak sumpek, nggak dari ventilasinya harus tertata. Nah, itu pentingnya tata letak layout. Lalu yang ketiga, meminimumkan usaha membawa bahan. Jadinya kalau urutan bahan dari ke A lalu ke D itu urut, tidak A, B, C kembali ke A lagi. Nah, itu nanti kan akan memangkas atau bukan memangkas tapi menambah waktunya pengerjaan. Jadinya nanti akan terlalu banyak pergerakan dan bertabrakan antara karyawan dalam pengerjaannya. Nah, ini yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah peralatan penanganan bahan. Jadi manajer harus memutuskan peralatan yang akan digunakan, seperti bahan berjalan. Itu nanti contohnya adalah dari operasional berjalannya itu seperti apa. Lalu automated storage dan retrieval system. Jadi sistemnya apakah secara otomatis ataukah harus ada langsung dari karyawannya. Nah, itu harus ada orang yang menangani bahan itu. Jadi pengirimannya, penyimpanan bahan itu harus ada. Lalu kapasitas dan persyaratan luas ruang. Jadi desain tata letak dan penyediaan ruang hanya dapat dilakukan saat persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitan diketahui. Jadinya dalam membuat desain itu harus mengetahui berapa jumlah tenaga kerjanya. Lalu mesinnya yang digunakan apa aja, jenisnya apa aja. Lalu perakitannya itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Kalau di pabrik itu pasti pembuatan motor atau apa. Nah, perakitan apa dulu, apakah mesin dulu, apakah kelistrikan dulu. Nah, itu harus ada, kita ketahui itu dulu, baru kita mengetahui layout terbaik dari perencanaan atau operasional dari pembuatan mesin motor. Lalu yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Jadi penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, penghijauan, dan atap untuk menyediakan aliran udara. Nah, ini yang penting ya, karena dalam suatu tempat pasti kalau misalnya singup itu pasti akan mengurangi kesehatan. Lalu estetikanya juga kalau tertata rapi lebih mudah
untuk kecepatan penggunaan, lalu lebih mudah dalam koordinasi. Nah, di layout ini ada 2 tipe. Yang pertama adalah office layout dan retail layout. Nah, ini kita jelaskan yang office layout dulu tipe-tipenya, yaitu office layout menentukan posisi kerja, peralatan bekerja, dan ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi. Jadi ini layout yang ada di perkantoran. Jadinya pengelompokan kerja, perlengkapan kerja, ruang dengan kenyamanan sehingga pekerja itu dapat bekerja secara nyaman, otomatis produktivitas juga akan meningkat. Lalu tata ruang kantor ini itu memberikan manfaat, yaitu mengoptimalkan penggunaan ruang, mengembangkan lingkungan kerja, memberikan kesan positif terhadap pelanggan perusahaan. Nah, ini kalau kita di kantor ada konsumen misalnya ke kantor situ, kalau tempatnya rapi, layoutnya itu otomatis kesannya itu akan bagus di mata konsumen atau mungkin investor kalau datang di perusahaan. Lalu menjamin efisiensi dan arus kerja yang ada, lalu meningkatkan produktivitas kerja pegawai itu pasti, lalu mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Jadinya nanti kan misalnya setiap organisasi itu akan berkembang, itu layout yang sebelumnya dapat lebih mudah untuk berganti. Jadi tidak terlalu memakan tempat atau ketika merubah layout harus menghancurkan tembok ini, tembok itu. Nah, itu kan nanti akan menambah kos juga. Lalu office layout ada 2. Yang pertama adalah tata ruang kantor berkamar atau bersekat. Itu cubicle type office. Nah, ini bentuknya seperti yang ada di gambar ya. Ini berkamar. Jadinya nanti setiap pekerja akan mengetahui nih ruang-ruangnya, sekat-sekatnya seperti apa. Lalu kelebihan dari tata ruang kantor berkamar ini terjaminnya konsentrasi terhadap pekerja, lalu kerahasiaan dari suatu pekerjaan terjamin, jadinya private ya. Jadi antara pekerja lain itu tidak terlalu kelihatan. Jadi walaupun ada nanti kalau naik misalnya di tempat duduk dia berdiri itu kelihatan, tapi kan ketika dia duduk ini tempatnya private seperti yang ada di gambar. Atau mungkin sekatnya benar-benar beruangan, sekatnya tertutup per orang, ada sekatnya yang tinggi. Nah, itu juga masuk ke dalam tata ruang kantor berkamar. Lalu bisa menjamin keberhasilan kerja dan merasa untuk ikut bertanggung jawab terhadap ruangan. Jadinya kalau ruangannya ada ruangannya sendiri, private sendiri, dia akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang ada di situ. Kekurangannya komunikasi secara langsung antar pegawai tidak lancar. Jadinya mungkin lebih konsentrasi tapi tidak bisa untuk berkoordinasi secara lebih karena sekatnya kan terlalu tinggi atau ada sekatnya. Beda kalau yang terbuka. Lalu pemisahan ruang kantor dengan cara bersekat membutuhkan biaya yang lebih besar. Otomatis kalau ada sekatnya, otomatis biaya untuk menyekat tempat itu pasti akan lebih besar daripada yang benar-benar los kalau tidak ada temboknya ibaratnya itu. Penggunaan ruang menjadi kurang fleksibel, lalu pemisahan ruang kantor dapat mempersulit pengawasan. Jadi kalau misalnya ada bosnya, nah itu kurang bisa tahu nih karena ada sekatnya dari masing-masing pegawai. Lalu memerlukan ruang yang luas. Jadi yang sebelumnya tidak ada sekat, kalau ada sekatnya otomatis menambah ruang dari sekat tersebut. Selanjutnya tata ruang kantor terbuka atau open plan office. Nah, ini kan terbuka, tidak ada sekatnya. Ibaratnya di sekatnya aja cuma ada PC-nya aja, ada komputernya. Nah, sekatnya cuma komputer ibaratnya seperti itu untuk tempat mereka bekerja. Jadi di gambar ini kan dia luas untuk melihat sesama karyawan, untuk koordinasi. Nah, bercengkrama otomatis kedekatannya akan lebih kedekatan antar karyawan itu lebih terjaga seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol itu gampang. Nah, itu tata ruang kantor terbuka. Kelebihannya memudahkan proses pengawasan karena terbuka, cahaya, udara, dekorasi otomatis terlihat semua. Lalu fleksibel, jika diperlukan untuk perubahan ruangan itu akan lebih mudah karena tinggal mengganti atau merubah tata letaknya dari mejanya seperti itu. Lalu mudah dalam mengadakan hubungan secara langsung, pengawasan,
penyeragaman kerja, lalu biaya lebih murah untuk hal pemeliharaan ruangan, lalu yang selanjutnya memudahkan dalam penggunaan, penempatan dan peralatan kerja, lalu memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi antar karyawan. Nah, itu kelebihan-kelebihannya. Yang penting itu pastinya hubungan dengan karyawan akan lebih dekat seperti itu. Tapi kekurangannya adalah kebisingan atau kegaduhan mungkin dapat terjadi karena mungkin kalau ada orang yang pengen konsentrasi ternyata ada orang yang saling cerita dan lain-lain. Nah, itu pasti akan mengganggu karyawan yang lain. Lalu karyawan sulit untuk melakukan pekerjaan dengan penuh konsentrasi. Batas kedudukan antara bawahan dan juga pimpinan tidak nampak jelas. Kalau misalnya pimpinan dan bawahannya terbuka, nah itu kan tidak terlalu kelihatan. Jadi nggak ada skat, misalnya ada manajer itu ada ruang sendiri, itu tidak ada kalau misalnya semua itu terbuka. Sulit untuk merahasiakan pekerjaannya, memerlukan air conditioning untuk dapat mengurangi debu karena terlalu terbuka ya, seperti itu. Lalu memungkinkan adanya tumpukan berkas dan pekerjaan lainnya. Jadi ya kurang rapi karena kalau ada tumpukan-tumpukan pasti akan terlihat di orang banyak, seperti itu. Lalu tipe yang kedua itu adalah retail layout. Jadi mengalokasikan ruang display dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Jadi ini di suatu yang tadi kantor nih, di tempat retail. Jadi misalnya di supermarket, lalu di tempat jualan market itu kan pasti ada tipe-tipe layoutnya. Nah, itu adalah contohnya dari retail layout. Nah, di retail layout ada jenisnya. Yang pertama adalah free flow. Jadi jenis paling sederhana dari store layout adalah free flow yang menyajikan merchandise dengan pola mengalir bebas di dalam toko. Konsumen leluasa menjelajahi setiap titik karena tidak ada pola lalu lalang tertentu. Jadi ini biasanya baik diterapkan di store kecil. Contohnya kalau misalnya kalian masuk ke Nike Store atau Reebok atau Adidas, itu kan pasti ada di sepatu, di kaos kaki, terus baju dan lain-lain, itu semua terbuka. Jadi kalian bisa lewat kemana aja, di store-nya itu terbuka. Jadi lalu lalang antar pegawai dan antar karyawan dan customer itu sangat kelihatan free flow-nya. Jadi mau maju mau mundur gampang sekali. Dan kalau misalnya banyak, kalau tempatnya orangnya itu banyak, nah itu pasti akan terjadi kerumunan atau tidak rapi seperti itu. Makanya ini di store kecil biasanya lebih mudah sehingga orang-orang itu tahu mana misalnya kita beli sepatu, nanti kita bisa lihat ada baju di situ. Nah, itu kita dapat leluasa untuk memilihnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadinya itu ada kaos kaki dan lain-lain, terus ada baju, ada jaket dan lain-lain. Nah, itu sangat bebas untuk orang-orang melihatnya. Selanjutnya retail layout ada grid layout. Jadi tipe yang kedua ini adalah kebalikan dari tipe yang pertama. Jadi diatur dalam sebuah grid di sebuah toko. Nah, ini biasanya digunakan dalam toko-toko hypermart baik besar maupun kecil. Jadinya ada tempatnya, ada gridnya, ada alurnya. Jadi kemudahannya, nah ini seperti ini. Nah, kemudahannya kan kita kalau mencari barang-barang di toko-toko besar, kalau free flow itu kan kesulitan untuk memilihnya. Maka dari itu mencari itu pakainya grid. Kalau ada pembagian-pembagian seperti di shampoo sendiri, sabun sendiri, di parfum sendiri, kalau dia digabungin pasti akan sulit untuk mencarinya. Nah, itu tadi tentang materi bab 13 tata letak. Jadinya hubungannya nanti ada office layout dan yang retail layout. Nah, itu nanti silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.